dia akan membuka maskernya dan bertanya lagi. Bahkan bila seperti ini. Hai guys, assalamualaikum. Terima kasih udah mampir di channel aku. Seperti biasa, aku akan membahas atau menceritakan kisah-kisah horor nyata dan kejadian-kejadian mistis yang dialami oleh sobat horor kita. Nah, buat kalian yang belum nonton video aku dari episode 1 sampai dengan episode sekarang, kalian bisa cari di playlist judulnya Kisah-Kisah Nyata. Aku juga ngucapin terima kasih buat kalian yang selalu setia nongkrongin channel aku. Jangan lupa juga untuk selalu support channel aku supaya aku makin semangat lagi membawakan kisah-kisah horor untuk kalian. Oke, di sini aku sudah merangkum beberapa kisah horor Jepang yang sangat menyeramkan menurut aku. Aku juga pernah bahas 10 kisah horor Jepang di video aku sebelumnya, guys. Kalian bisa cari di playlist. Oke, nggak usah berlama-lama, kita langsung masuk aja ke list ceritanya. Cekidot. Yang pertama ada rahasia Yamamba. Yamamba terlihat seperti seorang wanita tua yang tidak berbahaya, tetapi sebenarnya adalah yokai penghuni gunung yang sangat mengerikan dan memakan daging manusia. Salah satu cerita tertua dari legenda Yamamba ini berasal dari Konjaku Monogatari. Suatu ketika ada seorang biksu Buddha yang terjebak dalam badai salju saat mendaki gunung. Beruntungnya dia melewati sebuah gubuk kecil yang terlihat nyaman dan bertemu dengan seorang wanita tua yang ramah. Wanita tua itu dengan baiknya menawarkan biksu tersebut api dan makanan untuk menghangatkan diri. Setelah sang biksu menerima tawarannya, wanita tua itu memberikan peringatan yang aneh. Apapun yang terjadi, jangan pernah melihat ke dalam kamar yang ada di belakang gubuk ini, katanya. Hal itu malah membuat sang biksu menjadi penasaran. Biasalah ya guys, larangan adalah perintah. Karena tidak bisa menahan rasa penasarannya, dia pun mengabaikan peringatan si wanita tua ini. Segera setelah si wanita tua pergi untuk mengambil lebih banyak kayu bakar, sang biksu pergi ke kamar yang ada di belakang gubuk tersebut dan mengintip melalui lubang kecil yang ada di pintu. Betapa terkejutnya dia menemukan kamar itu dipenuhi oleh mayat-mayat dengan beberapa bagian tubuh yang telah dimakan. Dia akhirnya menyadari bahwa wanita itu adalah Yamamba yang mengikat orang-orang masuk ke dalam rumahnya untuk dimakan. Secepat mungkin dia berlari kabur dari gubuk itu tanpa pernah melihat ke belakang. Kesimpulannya adalah biksu selamat karena beliau masih bisa buat cerita ini. Yang kedua ada legenda Jorogumo. Jorogumo adalah yokai setengah wanita setengah laba-laba yang dapat berubah wujudnya menjadi wanita cantik untuk memikat hati pria dan kemudian memangsanya. Suatu hari saat sedang dalam perjalanan, seorang samurai muda disapa oleh seorang wanita cantik yang sangat memikat. Meskipun begitu, samurai itu melihat hal yang aneh dan akhirnya menyadari bahwa wanita cantik itu bukanlah manusia, melainkan yokai yang sedang menyamar. Dia langsung menarik pedangnya dengan cepat dan menusukkannya ke arah wanita tersebut. Namun sayangnya hanya berhasil melukainya sebelum akhirnya wanita itu berlari kabur. Samurai muda itu kemudian mengikuti jejak darah yang ditinggalkan yokai yang sedang terluka itu. Dan akhirnya sampailah di sebuah rumah tua yang telah lama ditinggalkan. Di dalamnya ia menemukan puluhan mayat yang diikat dengan jaring laba-laba dan seekor laba-laba joro raksasa yang telah mati akibat luka di tubuhnya. Gimana menurut kalian guys? Yang ketiga ada kisah Oiwa. Kisah Oiwa ini didasarkan dari sebuah peristiwa nyata yang terjadi pada abad ke-17 periode Edo. Oiwa adalah seorang gadis cantik yang telah menikah dengan seorang samurai bernama Tamiya Lemon.
yang hanya mencintainya karena kecantikannya. Di sisi lain, Oume, seorang wanita yang tergila-gila pada Lemon, sangat marah dan cemburu karena pernikahan Lemon dengan Oiwa. Ia kemudian menipu Oiwa dengan memberikan sebuah krim wajah yang telah dicampur dengan racun. Krim tersebut menyebabkan wajah Oiwa rusak. Salah satu matanya lepas dan rambutnya rontok tanpa Oiwa sadari. Merasa jijik dengan penampilan Oiwa, Lemon ingin menceraikannya dan menikah dengan Oume. Samurai jahat itu menyuruh temannya Taketsu untuk memperkosa Oiwa agar dia memiliki alasan untuk menceraikannya. Namun saat akan melakukan aksinya, Taketsu terkejut dengan penampilan Oiwa. Dia tidak bisa melakukan apa yang Lemon suruh. Taketsu akhirnya menceritakan rencana Lemon pada Oiwa dan menyuruhnya untuk melihat wajahnya di cermin. Melihat wajahnya yang cacat untuk pertama kalinya, Oiwa sangat ketakutan dan histeris. Dia mengambil pedang milik Taketsu untuk membunuh dirinya, dan dengan nafas terakhirnya dia mengutuk Lemon. Pada malam pernikahan Lemon dan Oume, hantu Oiwa dengan wajah yang sangat menyeramkan muncul di hadapan mereka. Lemon yang merasa bersalah dan ketakutan dengan cepat berusaha melarikan diri dari hantu Oiwa. Tetapi sejauh apapun dia pergi dan bersembunyi, dia tetap tidak bisa melarikan diri dari Oiwa. Next ada kisahnya Yuki Onna. Yuki Onna adalah Yurei roh salju, dan dia biasanya mengambil nyawa manusia yang berani mendekati wilayah bersaljunya dan terkadang jatuh cinta. Diceritakan ada seorang pemuda yang berjalan melewati pegunungan bersalju untuk mencari peruntungan. Tiba-tiba badai salju datang menyerang dan membuatnya kehilangan arah. Ia hampir putus asa dan mati kedinginan. Ketika itu ada seorang wanita cantik dan kulit sepucat salju. Yuki Onna muncul di hadapannya. Karena masih sangat muda, Yuki Onna mengasihani pemuda itu dan membawanya ke sebuah pondok hangat yang berada di dalam hutan untuk menyelamatkan hidupnya. Sebagai gantinya, pemuda tersebut harus berjanji untuk tidak memberitahu siapapun tentang pertemuan mereka. Bertahun-tahun kemudian, pemuda itu bertemu dan menikah dengan seorang gadis cantik yang bernama Yuki. Mereka hidup bahagia selama bertahun-tahun. Tetapi suatu hari pemuda itu bercerita pada istrinya tentang bagaimana dia pernah diselamatkan oleh Yuki Onna. Setelah dia melanggar janjinya dengan menceritakan hal itu, wajah istrinya berubah. Wajahnya pucat dan mulai membeku dan kemudian menghilang. Identitas asli dari istrinya ternyata adalah Yuki Onna yang pernah menyelamatkannya. Dan yang terakhir ada Kuchisaki Onna. Kuchisaki Onna adalah sejenis siluman dalam mitologi dan legenda urban Jepang. Ia berwujud seorang wanita bermulut robek. Dalam legenda urban Jepang, dia menutupi mulutnya dengan masker dan sering muncul di jalan-jalan sepi. Dia juga dianggap sebagai salah satu yokai. Menurut cerita yang berkembang, Kuchisaki Onna akan bertanya pada orang yang ditemuinya apakah dia cantik. Bila orang itu menjawab tidak atau ketakutan melihat wujud seramnya, maka dia akan membunuh orang itu. Bahkan pada akhir 1970-an, beberapa sekolah menyarankan agar murid-muridnya pulang secara berkelompok atau ditemani guru agar selamat. Dalam versi legenda urban, Kuchisaki Onna adalah seorang wanita korban operasi wajah yang gagal. Konon dokter yang mengoperasi wajahnya memakai pomade dengan bau yang menusuk. Ketika sedang dioperasi, dia tidak bisa tenang karena bau itu. Sehingga si dokter secara tidak sengaja memotong mulutnya hingga robek. Wanita itu menjadi histeris dan marah lalu membunuh dokter itu. Belakangan dia dibunuh oleh para penduduk kota dan menjadi hantu penasaran.
Bila bertemu seseorang, terutama anak-anak atau mahasiswa di jalan yang sepi, dia akan bertanya, "Apakah saya cantik?" Bila menjawab iya, ia akan membuka maskernya dan bertanya lagi. Bahkan bila seperti ini. Pada saat itu, bila si korban menjawab tidak, maka dia akan dibunuh dengan gunting, golok sabit, atau senjata tajam lainnya. Bila si korban tetap menjawab iya, Kuchisaki Onna akan gembira dan membebaskannya. Tetapi ada juga yang mengatakan bahwa walaupun korban melakukan itu, Kuchisaki Onna akan mengikuti korbannya sampai ke rumah dan membunuh korbannya di depan pintu. Bila korbannya wanita, Kuchisaki Onna akan merobek mulut korbannya hingga serupa dengannya. Bila korbannya anak-anak, dia akan memakannya. Jadi, ada beberapa cara untuk lolos dari Kuchisaki Onna, guys. Yang pertama, jika kalian bertemu dengan Kuchisaki Onna, terus dia bertanya apakah dia cantik, kalian bisa jawab biasa aja. Atau kalian jawab lumayan. Itu bisa membuat Kuchisaki Onna ini bingung dan berpikir dulu nih apa yang akan dia lakukan. Nah, saat sedang bingung, kamu bisa punya kesempatan untuk lari. Yang kedua, kalian bisa nanya balik nih. Misal dia nanya, "Apakah saya cantik?" Kalian jawab, "Apakah saya juga cantik?" Sehingga Kuchisaki Onna akan bingung lalu pergi. Yang ketiga, dengan memberi dia permen yang keras berwarna kuning tua karena dia menyukainya, namun tidak bisa menikmatinya sehingga mengingatkan dia akan penderitaannya. Yang keempat, dengan cara mengucap pomade sebanyak 3 kali ucapan. Nah, itu akan membuat dia kabur karena mengingat kembali pada operasi bedah yang telah merusak wajahnya. Kamu juga bisa memakai pomade itu supaya Kuchisaki Onna tidak mengikuti kamu. Gimana menurut kalian, guys? Cara mana yang akan kalian pilih jika kalian bertemu dengan Kuchisaki Onna? Coba komen di bawah. Oke, itu dia beberapa cerita horor Jepang terseram versi aku. Mana cerita paling seram menurut kalian, guys? Coba komen di bawah. Buat kalian yang punya cerita horor dan mistis lainnya, kalian juga bisa kirimin cerita kalian ke email aku yang ada di kolom deskripsi. Sekian dulu video kali ini, dan jangan lupa like, komen jika ada yang perlu diperbaiki, dan jangan lupa juga untuk subscribe channel ini dan nyalakan loncengnya supaya kalian bisa tahu kalau aku upload video terbaru. See you next time, guys. Bye-bye.